Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semansa semuanya, selamat datang kembali di channel SMA Negeri 1 Majenang bersama saya Diatul Ngatiko. Kali ini kita akan membuat podcast yang ketiga bersama guru SMA Negeri 1 Majenang. Untuk podcast yang ketiga ini adalah hasil requestan dari para siswa SMA Negeri 1 Majenang dan juga para alumni. Ya, jadi guru yang akan ada di podcast ini adalah salah satu guru senior yang banyak sekali fansnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Turyatna SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekilas info dulu ya teman-teman. Bapak Turyatna SPD ini biasanya juga dipanggil Pak Atung atau Pak TY. Ya, jadi mungkin teman-teman di sana para alumni jarang sekali yang mengenal nama Turyatna ya, pasti kenalnya adalah Pak Atung dan Pak TY ya. Betul. Jadi inilah beliau. Wah, masih muda banget ya kelihatannya. Masih 17, belum berubah. 17 tahun. 17 tahun. Masih belum berubah dari dulu ya, Pak ya. Alhamdulillah. Pak Atung apa kabar? Alhamdulillah dia sehat. Alhamdulillah. Ini bu guru kita alumni juga. Alumni juga dulu murid Pak Atung juga ya Pak. Pak Dus kita Patria. Iya. Pak Atung, dia mau nanya-nanya sedikit boleh nih ya? Bisa. Sebenarnya banyak sih Pak, soalnya banyak sekali alumni-alumni yang mengirimkan pertanyaan ke media sosial SMA Negeri 1 Majenang. Jadi tanya-tanya boleh ya Pak? Boleh. Oke. Silakan. Kita kepoin Pak Atung ya. Yang pertama nih Pak, keseharian Pak Atung ini selain mengajar sebagai guru di SMA Negeri 1 Majenang, ini Pak Atung punya kegiatan apa lagi di rumah nih? Kegiatan di rumah ya? Iya. Kegiatan di rumah, kalau Pak Atung kebetulan tidak punya sawah, jadi tidak ke sawah, tidak punya balong, tidak ke balong. Tidak ke balong. Punyanya adalah cucu, jadi cucu. ngomong cucu, Iya. terus kemudian ngerawat tanaman, ya seperti itulah, bersih-bersih sambil kalau pagi karena kita walaupun dalam kondisi tidak di sekolah, tapi di rumah kan tetap melakukan kegiatan proses belajar mengajar, sehingga kita siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak, begitu, sehingga pelajaran tetap berjalan. Tidak terganggu, tapi sore hari kita bisa kerja. Oh iya benar Pak, sangat positif sekali ya kegiatan sehari-hari Pak Atung ya. Ternyata walaupun terlihat gagah seperti ini, tapi Pak Atung juga suka bunga ya Pak. Iya Pak, tanamannya kayaknya banyak banget Pak di depan rumah. Iya. Iya ya Pak, hobi banget ngoleksi. Bukan bunga. yang mahal tapi yang disuka. Yang disuka, iya. Bukan yang mahal. Oke, selanjutnya Pak Atung sekarang tinggalnya di mana sih Pak? Pak Atung tinggal di, kalau orang terkenal dengan namanya Bojong. Di Bojong. Iya. Bojong. Jalan Cempaka. Jalan Cempaka itu alun-alun ke selatan lurus. Biasanya anak-anak paham ini. Ada SD, tabrak dulu, belok kanan, atau belok kiri begitu. Oh iya, jadi Pak Atung orang Mulyasari, ya betul, Mulyasari. Jadi orang Bojong teman-teman. Yang mau main ke rumahnya Pak Atung, silakan yang mau main. Boleh. Barangkali dapat bunga baru koleksi ya Pak. Bisa nih saling menukar bunga, ini bisa kan sekarang lagi rame banget ya Pak ya. Betul. Dan Pak Atung adalah salah satu penggemar bunga teman-teman. Nah Pak Atung, sebelum Pak Atung mengajar di SMA 1 Majenang ini, kita pengen tahu nih Pak, dulu tuh Pak Atung riwayat pendidikannya bagaimana? Ya. Jadi begini, Pak Atung punya riwayat pendidikan itu dari TK. Dari TK. Ada TK walaupun tahun 60-an itu ada TK. Iya, ada TK. Kebetulan Pak Atung anak tentara sehingga di asrama itu ada TK-nya. Kemudian SD Pak Atung di Klaten. Ya, kalau TK-nya di Magelang. Karena kelahiran Magelang. Kalau TK-nya di Magelang, SD-nya di Klaten, SMP-nya di Klaten. Semuanya jurusan bisnis itu di Klaten. Ya, kemudian kuliah di Semarang. Kuliah di namanya dulu IKIP Semarang. Ya, itu tahun 81. Kemudian ambil D3. Kenapa ambil D3? Karena ini sesuai dengan keinginan orang tua. Dia bilang begini, ambil saja D3 biar cepat diangkat. Gaji sedikit enggak apa-apa. Yang penting ada pensiun. Orang tua sederhana. Dan karena itu yang bilang adalah ibu, maka saya manut. Nah, S1-nya saya ngambil di Unsil. Tahun 2002. Gitu. Ngambil jurusan bisnis juga. Begitu. S2-nya belum diambil, besok kalau udah pensiun.
Iya tuh dari TK ya Pak, dari TK sampai SMA itu Bapak di Klaten ya Pak ya? Di Klaten. Barulah saat berkuliah pindah ke Semarang. Nah buat informasi IKIP Semarang itu sekarang biasa dikenal dengan Universitas Negeri Semarang atau UNES ya Pak ya betul, sekarang. UNES. Dan kemudian S1-nya melanjutkan di Jawa Barat ya Pak, di Unsil, di Tasik. Yang mana nih alumni Unsil? Atau alumni SMA Negeri Satu Majenang yang saat ini sedang meneruskan di Unsil. Nah ini udah jadi adik kelas Pak Atung ya Pak. Betul. Satu alma mater. Dan sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Majenang itu sudah berapa lama Pak? Pak Atung ngajar di SMA Negeri Majenang mulai bulan Januari, tanggal 1 Januari 1986. Wow. Sehingga sudah 35 tahun 35 di sini. Begitu. Sudah lama sekali ya Pak ya. Itu saat Bapak baru lulus dari perkuliahan langsung mengajarnya tuh sekolah pertama itu SMA Negeri 1 Majenang atau sebelumnya pernah mengajar di sekolah lain Pak? Sebelumnya pernah mengajar di salah satu SMK di Klaten. Di Klaten. Jadi juga. Di Pak Atung kebetulan alumni situ. Sehingga ada kepala sekolahnya bilang kalau nanti lulus kamu langsung masuk sini. Sehingga saya sementara ngajar di sana kurang lebih 6 bulan. 6 bulan SK turun berangkat ke Majenang. Sampai sekarang. Gitu, awet ya Pak. Alhamdulillah. Kemudian nih Pak, ada nggak pengalaman menarik saat Bapak kuliah dulu waktu Bapak masih muda nih, waktu di Semarang sama di Siliwangi? Kalau yang di Semarang yang berkesannya sekarangnya adalah SPP itu 1 semester hanya 18.000, itu yang masih saya ingat. SPP 1 semester 18.000. Naik bis kota hanya Rp25. Rp25. Makan cuma 1.000. Makan cuma 100. Iya, makan cuma 100. Sementara kita dapat beasiswa sebulannya 25.000. Nah, itu yang menarik. Sehingga kalau dihitung-hitung kita lebih ya Pak. Belum lagi kalau malam minggu diajak ngamen gitu ya, itu menarik. Iya. Tapi bukan ngamen-ngamen sembarang, tapi dengan anak-anak seni musik. Sehingga pakai alat musik bagus, suara 1, 2, 3 begitu. Kalau di Unsil ya, di Unsil nih, halo yang di Unsil nih, yang menarik adalah bagi saya dosen-dosennya itu akrab dengan mahasiswanya, seperti saudara, seperti anak sendiri, itu yang saya lihat begitu. Itu karena saya alumni sana, dan kebetulan di dosen-dosennya akrab dengan kita mahasiswa. Iya. Kita main ke sana sampai malam dan lain sebagainya begitu. Iya. Nah, itu adalah pengalaman menarik Pak Atung pada saat di dunia perkuliahan. Nah, kalau sekarang ada nggak Pak pengalaman menarik di dunia mengajar, di dunia pendidikan itu? Di SMA negeri ya. Boleh di SMA negeri ya. Yang menarik. Iya, di SMA negeri. Selama ngajar di sini, masing-masing angkatan punya daya tarik tersendiri. Sehingga kalau ditanya mana yang paling menarik, sulit karena hampir semuanya punya karakter yang berbeda, punya gaya style yang berbeda. Ketika diajar, mereka gayanya juga berbeda, kenakalannya berbeda. Tapi kenakalan SMA negeri adalah kenakalan yang masih bisa ditolerir. Masih wajar ya Pak? Masih wajar-wajar saja, tidak sampai yang berat-berat. Dan itu yang membuat saya berkesan. Siswa dengan gurunya akrab, teman dengan guru sama guru akrab. Itu yang membuat saya berkesan. Sehingga 35 tahun kalau ditanya lebih banyak suka atau dukanya, lebih banyak sukanya. Itu semuanya berkesan. Yang membuat kita tidak nyaman apa? Sulit dicari. Itu karena SMA negeri itu menjadi tempat kita, rumah kedua lah. Kumpul-kumpul, malam pun kita ke sekolahan, kumpul-kumpul dengan teman-teman gitu. Iya. Nongkrong sesama guru ya Pak? Nongkrong dengan guru, karyawan, penjaga malam. Tapi ada nggak Pak, satu aja pengalaman yang sampai saat ini belum pernah Bapak lupakan, baik itu dengan siswanya atau dengan sesama guru gitu Pak? Dengan sesama guru aja ya? Boleh. Dengan sesama guru. Jadi begini, ada sebuah cerita, Bu Rahayu, mungkin ini alumni paham, Bu Rahayu adalah guru sejarah. Bu Yayu ya Pak? Bu Yayu, nah Bu Yayu itu guru sejarah. Beliau masuk SMA negeri itu setelah Pak Atung 1 tahun di sini. Nah, suatu saat Pak Atung kan namanya Turyana, panggilannya Pak Atung.
Pak TY. Nah, pada suatu saat saya dengan Bu Yayu berjalan mau masuk ke kelas. Kemudian di tengah jalan beliau bertanya, Pak Atung, yang namanya Pak Turyatna itu yang mana? Gitu. Yang namanya Pak Turyatna yang mana? Terus saya bilang, Pak Turyatna itu guru tapi nyambi bisnis sama bisnis beling. Gitu. Nah, terus dia percaya. Tapi hari Senin diabsen oleh kepala sekolah Bapak Sabar Adiwardi almarhum. Pak Turyatna, saya langsung tunjuk jari. Oh, dia langsung teriak, oh kowe toh. Nah, ini anak-anak lebih paham gayanya Bu Yayu kalau bicara, oh kowe toh sing jenenge Turyatna. Nah, dia menanyakan orang pada orangnya gitu. Lagi, itu pengalaman yang tidak terlupakan. Samping itu masih banyak, terutama kalau kita kumpul-kumpul, touring segala macam dengan teman-teman. Gitu. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bapak kan sudah 35 tahun mengajar di Semansa ya Pak ya? Iya. Nah, otomatis banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah Bapak lihat sendiri, saksikan sendiri dari Semansa ya Pak ya? Kira-kira perubahan apa sih Pak yang dari awal sekali Bapak datang ke Semansa, kemudian sampai sekarang ini yang Bapak rasakan itu bagaimana? Perubahan yang terjadi yang kasat mata adalah fisik gedung. Fisik, ya. Iya. Fisik gedung itu perubahannya sangat luar biasa. Mungkin kalau nanti panitia punya foto zaman dulu, nanti bisa diupload foto tahun 86 dengan foto tahun 2021. Perubahannya sudah luar biasa. Itu. Tetapi itu secara fisik. Kemudian secara pendidikan jelas kita teknologi semakin canggih. Kalau zaman dulu kita semuanya manual. Sekarang alat-alat teknologi begitu canggihnya sehingga perubahan di dalam sistem mengajar pun ya luar biasa. Jadi perubahannya terasa sekali ya Pak selama 35 tahun ini. Apalagi pada zaman seperti ini, corona merajalela, mudah-mudahan segera berakhir. Ini membuat kita harus betul-betul berimprovisasi dengan keadaan. Iya Pak, sebagai guru senior apalagi apa ini baru pertama kali merasakan mengajar secara daring seperti ini ya Pak ya? Iya, baru sekali. Nah, untuk kita berbicara masalah daring ini, bagaimana Pak kegiatan belajar mengajar secara daring Pak Atung? Menggunakan metode seperti apa atau menggunakan media apa saja? Kalau saya cenderung pada Cisco, kecuali tugas bulanan itu menggunakan Kuiper. Oke, ada satu nih Pak yang ketinggalan dari tadi nih. Pak Atung ini mengajar apa Pak? Soalnya begini teman-teman ya, dulu waktu saya baru-baru masuk nih ya, saya ngiranya Pak Atung ini guru seni loh, beneran, karena sering kali mengajarkan itu tentang kesenian ke anak-anak kan, tapi ternyata saya salah. Nih Pak Atung coba dijelaskan sebenarnya Pak Atung ini guru apa Pak? Iya, pertanyaan itu banyak, yang salah juga banyak. Teman-teman guru di luar mengatakan bahwa Pak Atung adalah guru seni, begitu. Pertanyaan anak-anak juga sering, kenapa Pak kok tidak ngajar seni malah begitu? Nah, Pak Atung itu ngajarnya adalah ekonomi akuntansi, begitu. Nah, seni itu hanyalah sekedar hobi yang kemudian kita salurkan pada anak-anak supaya mereka memiliki jiwa berkesenian. Karena bagi Pak Atung, seni itu adalah alat untuk merefreshing hidup. Iya. Gitu. Untuk merefreshing hidup. Ya kita namanya refresh kan pikiran jadi fresh. Ngajar adalah kewajiban kita. Seni adalah untuk bagaimana supaya kita ini selalu fresh. Nah, itu Pak Atung pentingkan pada anak-anak, yuk kita berkesenian supaya fresh. Jadi menyalurkan hobi juga ya Pak ya? Menyalurkan hobi. Iya, Pak Atung hobinya di kesenian. Iya, betul. Nah, di Semansa ini nih Pak Atung juga memegang salah satu ekstrakurikuler ya Pak, mengampu salah satu ekstrakurikuler. Bisa dijelaskan Pak ekstrakurikulernya? Begini, sebenarnya ekstrakurikuler yang Pak Atung ikuti banyak. Dari awal itu Pak Atung tahun 91 mendirikan Teater Asma. Teater. Itu tahun 91. Lomba di tingkat kabupaten langsung menang juara 2. Pak Atung ikut, Pak Dion ikut lombanya. Tahun berikutnya lomba juara 1. Itu membuat kita semangat. Akhirnya Teater Asma itu terus berjalan sampai sekarang. Terakhir kita lomba di Solo kemarin, setahun yang lalu kita lomba di Solo. Di Semarang kita pernah juara 3. Walaupun kita dari desa, tetapi harapannya anak-anak nanti berkembang waktu kuliah. Gitu. Kalau di sini Pak Atung hanya memberikan dasar. Nah, kemudian
Yang berikutnya PBB. Pak Atung ikut melatih tim PBB SMA Negeri Majenang. Kenapa? Karena Pak Atung pernah ikut diklat pelatihan. Dulu ada melatih. Kemudian paduan suara itu juga salah satu bentuk ekstrakurikuler yang lama Pak Atung ikuti. Kita mungkin Mbak Dia pernah ikut lomba di Banjar, kita juara 1 di wilayah Priangan Timur ya. Iya, di Cilacap juga Pak. Di Cilacap juga. Nah, itu juga. Jadi kita melatih kerjasama, tidak egois, membagi-bagi suara untuk orang lain. Itu ekstra-ekstra yang Pak Atung kuasai dan sampaikan pada anak. Tapi kalau Pak Atung tidak kuasai, Pak Atung tidak mau. Karena itu membuat anak jadi malah kacau, begitu. Ya. Ya, itu adalah deretan ekstrakurikuler yang pernah diampu oleh Pak Atung ya. Ada PBB, ada teater, dan ada paduan suara Gita Patria. Iya. Dengan guru-guru kita bermain musik. Dengan guru-guru kita main musik. Juga punya ya, grup namanya Vals Biar. Vals BR. Sebenarnya adalah biar. Kalau bahasa Jawanya Pales Yomen lah, gitulah. Vals Biar gitu. Vals BR, tapi sebenarnya adalah Vals Yomen. Vals Yomen. Iya, kita udah berkali-kali main di depan anak-anak tapi ya. Iya. Gitu. Sering kali tampil di acara-acara sekolah juga ya Pak iya, ya? Iya, betul. Nah, di band itu Pak Atung bagian apa nih Pak? Tergantung kebutuhan. Oh, tergantung kebutuhan. Karena multi talent jadi apa aja bisa ya Pak? Apa-apa bisa dan tidak pintar semua. Gitu. Apa-apa bisa tapi tidak pintar semua. Maka saya pengennya anak-anak itu fokus nanti, kuasai dulu berapa, kalau udah fokus ke satu. Karena contohnya Pak Atung menguasai banyak tapi tidak ada yang bagus. Gitu loh. Ya, tapi saya harus menyampaikan ke anak, kuasai semuanya dulu. Cari mana yang kamu bisa, kuasai, maksimalkan. Gitu. Kalau Pak Atung karena dasar-dasar aja ya, udahlah, butuh main drum, saya main drum, butuh bass, urgent. Tapi tidak ada yang bisa maksimal. Karena lebih baik menguasai satu tapi bagus daripada banyak tapi setengah-setengah ya Pak. Nah gitu. Nah itu ada nasihat dari Pak Atung ya buat teman-teman semuanya yang mungkin bisa memainkan alat musik banyak atau berkeahlian banyak tapi bagusnya adalah kuasai salah satunya aja tapi maksimalkan gitu ya Pak. Jangan banyak tapi setengah-setengah gitu. Nah, kayak Pak Atung nih, setengah-setengah. Tapi Pak Atung setengah-setengah aja udah hebat banget Pak. Karena muridnya juga masih setengah-setengah semua. Nah gitu. Gitu ya Pak. Oke. Kemarin nih teman-teman, kita sudah membuka Q&A di Instagram resmi SMA Negeri 1 Majenang. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak dari para alumni dan juga murid-murid SMA Negeri 1 Majenang. Halo alumni, halo murid-murid. Oke, kita sudah pilih beberapa pertanyaan. Yang pertama nih Pak. Iya. Bagaimana cara Pak Atung mengatasi murid yang bandel atau rewel di kelas nih Pak? Misalnya kan banyak nih Pak ya, satu kelas, pasti setiap kelas ada aja murid yang rewel ya Pak ya? Itu gimana cara Pak Atung dalam mengatasi murid yang seperti itu? Begini, kebetulan Pak Atung jarang menemui anak-anak yang bandelnya itu keterlaluan. Bandelnya yang bandel-bandel biasa lah, bandel-bandel biasa. Dan kalau Pak Atung lebih condong pada hubungan interaksi secara individu kan, begitu. Pak Atung lebih condong untuk ngajak berbicara dari hati ke hati, di luar jam pelajaran. Kita ketemu, kita ajak dialog. Saya tidak pernah memarahi mereka, saya tidak pernah mengatakan mereka bodoh. Saya bilang di kelas kalau ada anak, saya tidak mengatakan kamu tuh besok tidak sukses, walaupun kamu nakal, besok itu bisa saja kamu itu sukses. Tetapi ketika sekarang kamu melakukan satu kesalahan, tugasnya Pak Atung adalah membetulkan. Tentang masa depan itu udah ada garisnya. Tapi kita usahanya dari sekarang. Kamu keluar dari garis harus saya betulkan. Gitu. Di luar saya tidak pernah jengkel dengan anak kemudian tak diamkan, enggak. Di luar kita tetap dialog, glowean dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat mereka kemudian merasa dekat dengan kita, bukan takut tapi rikuh. Saya pengennya mereka bukan takut dengan saya, jangan takut gitu, tapi rikuh lah dengan Pak Atung kalau berbuat begini-begini, itu yang saya harapkan begitu, sehingga komunikasi individu Pak Atung lebih utamakan, gitu. Wah luar biasa sekali ya Pak Atung ini, jadi tidak pernah memarahi siswa ya Pak, tapi lebih ke mengajak interaksinya gitu ya Pak ya, diajak ngobrol, dinasehati gitu ya Pak ya. Betul. Itu caranya teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang kedua nih Pak. Selama Bapak mengajar, kira-kira ada hal yang mengesankan tidak buat Bapak dan kapan itu?
Kalau tadi kan Bapak sudah menceritakan antara guru dengan guru nih Pak. Nah kalau sekarang ada pengalaman menarik nggak Pak dengan murid gitu Pak? Pengalaman apa ya? Ini ada. Kita ambil yang tahun berapa ya? Yang tahun 80-an sekian lah ya, 88 apa 8 ya 88. Ada pengalaman lucu ini untuk yang dulu melakukan pengalamannya Pak Atung ini mungkin masih ingat. Jadi ketika tes ujian atau tes, saya lupa tes ujian harian apa tes semester, ada anak yang nyontek. Ada anak yang nyontek. Kemudian bukunya bukunya diambil oleh Pak Atung, anak laki-laki nih, sampai di meja tak buka. Itu ada tulisan namanya Pak Atung ke bawah, TURY gitu ya. Ternyata itu dibuat puisi di halaman pertama itu. Di halaman pertama itu buku ekonomi itu ada tulisan Turyatna ke bawah dan kemudian itu dibuat puisi. Nah, bukunya itu tak ambil. Tapi saya juga kaget tuh. Ada puisi pakai menggunakan nama saya. Iya. Anaknya ya sekarang anaknya udah gede, udah SMA juga, udah. Karena dia kalau tidak salah lulusan sekitar tahun 80 sekian. Nah, itu pengalaman yang lucu dan sampai sekarang saya masih terkesan. Anak laki-laki kelas IPS karena dulu saya ngajar. Begitu. Dan sampai sekarang anak ini selalu saya ingat nih namanya. Karena dia juga ingat nama saya itu kayaknya. Pak Atung itu teriaknya dibuat puisi. Iya. Itu buku yang dia nyontek saya ambil. Iya, gitu. Pak. Ternyata ada puisinya. Itu pengalaman yang lucu buat Pak Atung. Wah, sampai seperti itu kecintaan murid terhadap gurunya ya, terhadap Pak Atung ya. Iya. Jadi sampai dibuat puisi namanya ya Pak. Buat puisi dan buat ngepek. Buat puisi dan buat nyontek ya Pak. Iya, barangkali kayaknya orangnya nonton kali Pak saat ini ya Pak. Mudah-mudahan dia ingat. Dia ingat. Bagi yang merasa bisa komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Saya ingat terus dan komunikasi masih bagus. Iya. Oke, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan yang ketiga. Pak Atung masih suka operasi kaos kaki putih nggak di hari Jumat Sabtu Gerbang Selatan katanya? Iya, jadi Pak Atung tuh dulu salah satu waka kesiswaan juga ya Pak ya? Iya. Sempat menjabat jadi waka kesiswaan dan dulu tuh Pak Atung sering kali beroperasi tentang seragam siswa ya Pak, untuk kedisiplinan ya Pak. Nah ini ditanya Pak, masih nggak Pak, masih melakukan hal itu nggak Pak? Itu memang satu proses. Jadi dulu itu SMA negeri belum ada pagar keliling itu belum ada sama sekali, gerbang belum ada. Jadi pakaian masih sangat bebas, artinya tidak ada yang hitam gitu. Nah, merubah dari yang bebas menjadi seragam, karena kita di SMA itu kan dilatih untuk bagaimana disiplin. Itu sulitnya luar biasa, karena mereka sudah terbiasa zaman dulu tuh pakai tali yang warna-warni gitu ya, sepatu juga warna-warni itu, terus dibikin menjadi seragam. Bagaimana kaos kakinya putih, sepatunya hitam, itu proses yang lama dan melelahkan, tetapi unik gitu. Karena apa? Kita tiap hari harus, kalau upacara kaki-kaki itu, upacara itu ini celana dinaikkan satu-satu gitu, yang tidak itu maju. Jadi untuk melatih disiplin. Nah, proses itu terlampaui sampai pada tahapan di mana anak-anak tidak perlu lagi kita oyak-oyak untuk pakai seragam, gitu. Sehingga operasi sepatu, operasi kaos kaki itu sudah jarang sekali kita lakukan. Itu pada awal-awal Pak Atung, Pak Eko itu jadi waka, Pak Atung jadi waka tahun sekitar 94 jadi waka, kemudian kemarin jadi waka lagi. Bedanya jauh. Ketika tahun 94 jadi waka, kita prosesnya adalah menyadarkan anak disiplin. Nah, kemarin 3 tahun yang lalu Pak Atung jadi waka lagi, sudah tidak ngurusi itu lagi, tidak ngurusi lagi kaos kaki gitu. Jadi ya pertanyaan, masih operasi kaos kaki? Tidak. Mereka sudah pakai kaos kaki putih gitu. Sudah tidak, karena anak-anaknya sudah disiplin dengan sendirinya. Sudah melalui tahapan itu. Iya tuh, jadi banyak sekali ya Pak, dulu tuh alumni Semansa yang jadi korbannya Pak Atung nih, yang ketangkap nih razia nih. Ayo, siapa yang dulu pernah banyak ketangkap? yang sukses, banyak mereka yang sukses. Ini di luar pertanyaan anak. Saya salut banget dengan anak-anak sini, SMA Negeri Majenang, bahwa yang dulunya mungkin nakal segala macam itu
Sekarang banyak yang sukses, ketemu gurunya tidak sombong gitu. Itu luar biasa. Bagi saya luar biasa. Jadi anak-anak sini banyak yang sukses, tidak sombong pada guru-gurunya. Kemudian adik-adiknya pada ngikuti begitu. Karena bagaimanapun guru itu orang tua mereka. Gitu. Sehingga kalau mereka kemudian ketemu tidak bersapa pada gurunya, kayaknya enggak pas. Nah, di sini anaknya dengan guru-gurunya walaupun udah lama tidak ketemu tetap hebat. Itulah hebatnya anak-anak sini. Nah, ini ada pertanyaan lucu nih Pak dari anak-anak. Bapak kan nama aslinya Bapak Turyatna. Kok bisa dipanggil Pak Atung, dan itu sejak kapan nama panggilan itu muncul itu Pak? Pintar itu. Banyak juga yang tanya masalahnya. Jadi begini, Pak Atung itu dipanggil Atung sejak kecil. Sejak kapannya tidak tahu, sampai tidak ingat karena masih kecil. Jadi ketika saya tanyakan kenapa nama saya Turyatna dipanggil Atung, itu karena Turyatna kalau sana manggilnya kan depan Tur. Tur itu kalau anak kecil tidak bisa bilang itu tidak bisa, maka menjadi tung. Nah, ketika sudah mulai tung, akhirnya lama-lama dikasih a, sehingga namanya Atung. Nah, itu. Jadi dari Turyatna menjadi Atung. Mungkin kalau namanya Turyati menjadi Entung. Bisa terjadi. Gitu. Jadi Turyatna, Tung, Atung. Adik saya Pancoyo, Pancoi menjadi Oi. Nah, gitu. Baik teman-teman, itu pertanyaan-pertanyaan sudah kita pilih dari Q&A di SMA Negeri 1 Majenang Instagram. Selanjutnya nih Pak, bukan pertanyaan lagi, tapi mungkin lebih kepada nasihat ya Pak, atau saran baik kepada guru muda nih Pak, atau mungkin kepada murid-murid SMA Negeri 1 Majenang agar nantinya bisa berkembang lagi, bisa menjadi lebih baik lagi, murid-muridnya juga bisa menjadi murid yang berguna nanti setelah lulus dari SMA Negeri 1 Majenang ini, menjadi murid yang sukses. Kemudian untuk guru-guru muda SMA Negeri 1 Majenang bisa mengikuti jejaknya Pak Atung sebagai guru yang banyak sekali menginspirasi siswa-siswanya. Ini sebenarnya buku jangan-jangan pesan ya. Kalau pesan kesannya kan kita ini udah luar biasa. Kita sharing saja untuk teman-teman. Untuk teman-teman guru, kalau yang senior pengalamannya yang sudah banyak, mungkin saya malah kalah jauh dari mereka. Tapi untuk teman-teman yang masih muda, teman-teman guru, bapak ibu guru yang masih muda, mungkin sharing bahwa begini, kita bekerja dengan hati. Jangan bekerja hanya karena ingin mencari penghasilan. Bekerjalah dengan hati, kemudian komunikasi ke atas ke bawah dengan semuanya yang baik. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita kerja bareng-bareng. Semakin baik hubungan kita dengan sesama, maka semakin ringan tugas kita. Gitu. Kemudian dengan anak-anak yang sekarang, bahwa ini masa sulit, karena mereka harus belajar di rumah, mereka dituntut untuk mandiri, dan kalau mereka tidak melakukan itu, mereka nanti akan lulus dengan kosong ilmu. Nah, generasi yang hilang. Gitu. Mungkin akan lulus sekolah, tetapi ketika proses ini masih berjalan, corona masih ada, kemudian belum ada tatap muka, kemudian mereka sampai pada kata-kata lulus, sementara mereka di rumah sebenarnya hanya main-main, ini mereka akan menjadi generasi yang hilang secara ilmu. Nah, ini akan berat mereka untuk bersaing dengan orang-orang, teman-teman yang lulus melalui proses tatap muka, gitu kan. Nah, oleh karena itu pesan saya untuk anak-anak ini, silahkan secara ini kuatkan hati untuk disiplin, mandiri, isi ilmu, gitu. Ikuti petunjuk dari sekolah, isi ilmu. Karena kalau tidak, tugas ke depan menjadi berat. Kita kalau laki-laki, saya sering katakan, laki-laki punya beban untuk menghidupi keluarga, istri, anak. Nah, kalau menjadi generasi yang hilang, tidak sukses, maka sekian keturunan kita juga akan kesulitan. Oleh karena itu tanggung jawab kita bersama, anak-anak belajar yang giat, mandiri, jangan nunggu perintah orang. Ini kebutuhan kalian. Nah, kalau kalian sukses, kalian menjadi keluarga yang sukses, keluargamu sukses, negara juga menjadi sukses. Gitu. Terus yang ketiga untuk alumni ini, alumni
untuk alumni, kalian menjadi keluarga besar SMA, jangan lupakan sekolahmu, jangan lupakan guru-gurumu, kita tetap komunikasi ya, supaya apa? Supaya keluarga besar SMA Negeri menjadi tetap utuh. Menjadi utuh. Kita kapan-kapan mungkin panitia ini kita panggil beberapa alumni kita yang sukses untuk bisa duduk di sini memberikan pengalamannya, baik itu yang di pemerintahan, yang di swasta, ada lagi yang mungkin desainer dan lain sebagainya. Demikian, kami semua tetap menganggap bahwa alumni adalah bagian dari SMA Negeri Majenang. Anak-anak sekarang harus siap mental untuk belajar lebih giat. Teman-teman guru-guru muda, silakan kalian untuk berkarya dengan hati, ya, dengan hati, bagus dengan sesama dan lain sebagainya. Itu demikian, Mbak Dia. Baiklah teman-teman, itu adalah sedikit nasihat dari Bapak Atung untuk kita semua. Semoga dari podcast ini kita bisa mengambil pelajaran ya, dan juga belajar dari pengalamannya beliau selaku guru senior di SMA Negeri 1 Majenang yang bisa dikatakan sukses dalam menjadi seorang guru. Nah, karena itu adalah tujuan dari podcast kita, yaitu untuk bisa menginspirasi semua sahabat semansa dimanapun kalian berada, dan juga berbagi pengalaman dengan narasumber. Baik, Pak Atung, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di sini. Terima kasih juga atas sharing pengalamannya yang sangat menginspirasi kita semua, dan juga kita berharap kepada teman-teman semansa, sahabat semansa dimanapun kalian berada, kalian juga bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah diberikan dari Pak Atung kepada kita. Baik, cukup sekian untuk podcast SMA Negeri 1 Majenang kali ini. Untuk sahabat semansa dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian YouTube channel SMA Negeri 1 Majenang agar nantinya bisa menjadi lebih berkembang. Terima kasih. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu aku memandang, aku namakan dikau Duita Malam. Menari-nari, langsung menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat, mata perangkat, apa daya hasrat sudah melekat. Siapakah geramu Tuhan? Duita Malam dari belakang tulang, getar
siapakah gerangan tua?